Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Kartika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pembangkit listrik tenaga biomasa. Nah, apa sih itu biomasa? Biomasa ini adalah sampah organik dan anorganik. Pada dasarnya ialah biomasa, yaitu senyawa organik yang dapat dikonversi menjadi energi melalui sejumlah proses pengolahan. Energi yang dihasilkan dapat berbentuk energi listrik, gas, energi panas, dan dingin yang banyak dibutuhkan oleh industri-industri sekarang ini, baik industri kecil maupun industri yang besar. Nah, penggunaan sistem pembangkit listrik energi biomasa sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan energi listrik sekarang ini memiliki beberapa keunggulan bila dibandingkan dengan penggunaan sistem pembangkit listrik lainnya. Beberapa keunggulannya yaitu yang pertama, biomasa merupakan sumber energi yang murah karena untuk memperoleh bahan bakunya sangat mudah. Kemudian yang kedua, timbunan sampah dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca berupa gas metana yang cukup besar yang dapat menyerap radiasi matahari di atmosfer sehingga menyebabkan suhu permukaan bumi menjadi panas. Dengan mengembangkan sistem pembangkit energi listrik energi biomasa ini, maka jumlah sampah dapat diminimalisasikan sehingga pengaruh gas rumah kaca terhadap suhu permukaan bumi dapat dikurangi. Kemudian yang ketiga, biomasa ini dapat mengurangi jumlah sampah yang dapat mencemarkan lingkungan sekitar. Kemudian bagaimana sih prinsip kerja sistem pembangkit listrik energi biomasa? Nah, berdasarkan gambar yang ada di layar, nah kita dapat lihat bagaimana prinsip kerja dari energi biomasa ini. Prinsip kerjanya yaitu energi biomasa pertama pada sebuah tungku yang menggunakan bahan bakar sampah, kemudian digunakan untuk memanaskan kompor atau tungku yang di atasnya terdapat ketel sebagai tempat air. Di aman pada bagian atas ketel tersebut terdapat saluran pipa sebagai keluaran dari proses pemanasan air berupa uap air. Uap air yang keluar dari ketel tersebut akan mendorong dan memutar turbin, kemudian akan memutar generator sebagai pembangkit listrik. Selanjutnya, nah, potensi biomasa di Indonesia ini yang bisa digunakan sebagai sumber energi ini jumlahnya sangat melimpah. Limbah yang berasal dari hewan maupun semua berpotensi untuk dikembangkan. Tanaman, pangan, dan perkebunan menghasilkan limbah yang cukup besar. Yang dapat, selain pemanfaatan limbah, biomasa sebagai produk utama untuk sumber energi juga akhir-akhir ini dikembangkan sebagai secara pesat. Kelapa sawit, jeruk, keledai merupakan beberapa jenis tanaman yang produk utamanya sebagai bahan baku pembuatan biodiesel. Sedangkan ubi kayu, jagung, sorghum, sago merupakan tanaman-tanaman yang produknya sering ditujukan sebagai bahan pembuatan bioetanol. Nah, pengembangan sistem pembangkit listrik energi biomasa itu ada berbagai macam. Yang pertama itu ada proses gasifikasi. Nah, pada proses gasifikasi ini, sampah akan dimusnahkan melalui proses pembakaran, sehingga menghasilkan gas yang nantinya bisa digunakan sebagai penggerak generator listrik. Nah, bagaimana sih prinsip kerja dari gasifikasi ini? Sebagai tahap awal akan dipergunakan teknik pemisahan yang sesuai sehingga berbagai jenis sampah dapat dipakai pada setiap jenis peralatan konversi energi. Nah,
Kemudian setelah itu bisa dimaksimalkan seluruh persediaan sampah yang ada menjadi energi yang bernilai ekonomis. Pada proses gasifikasi, prinsip kerja dari reaktor gasifikasi ini adalah melalui 4 proses. Pertama, sampah organik kering yang telah melalui proses Schrader akan dimasukkan ke dalam suatu tangki reaktor gasifir dan kemudian akan melalui proses pengeringan dan pembakaran sampah yang temperatur pembakarannya itu antara 100 sampai 200 derajat Celcius. Kemudian pada proses selanjutnya, sampah berada pada daerah pirolisa dengan melakukan pembakaran dengan temperatur suhu antara 200 sampai 500 derajat Celcius. Pada proses ini, sudah dapat menghasilkan gas berupa CO2 dan CO, serta CH4 dan gas hidrogen. Kemudian proses selanjutnya, sampah akan melewati daerah oksidasi, di mana gas yang dihasilkan berupa gas CO dan energi panas. Temperatur suhu yang digunakan antara 1200 sampai 1400 derajat Celcius. Kemudian proses terakhirnya adalah sampah berada pada daerah reduksi, di mana pada tahap ini dibakar dengan temperatur antara 500 sampai 1200 derajat Celcius dan dilakukan pencampuran gas udara yang nantinya keluaran dari proses ini merupakan gas akhir berupa CO, H2, CH4, H2 dan CO beserta gas lain yang diperlukan. Nantinya akan dipisahkan melalui proses treatment gas. Limbah yang dihasilkan proses gasifir ini adalah berupa abu, di mana abu ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Kemudian yang kedua itu ada anaerobic digestion. Perlakuan berbeda diterapkan pada sampah organik basah, seperti sampah buah-buahan dan sampah sayur-sayuran. Pertama, sampah akan direduksi menjadi partikel yang ukurannya kecil. Kemudian, melalui proses anaerobic digestion, maka sampah akan diolah menjadi gas dan bantuan suatu bakteri. Gas keluaran inilah yang nantinya digunakan untuk membangkitkan mesin pembangkit listrik. Nah, untuk proses kerja dari anaerobic digestion ini adalah pertama, sampah yang sudah di-shredder sedemikian rupa sehingga menjadi sampah yang berukuran kecil-kecil dimasukkan ke dalam sebuah tangki tertutup dan dibiarkan selama beberapa hari sampai terdapat mikroba pengurai. Nah, mikroba pengurai tersebut hidup dalam suasana tidak ada oksigen bebas. Jadi, pada tangki diharapkan tertutup rapat dan tidak ada celah udara keluar masuk tangki. Setelah sampah terurai oleh mikroba, pengurai akan menghasilkan gas dan kemudian untuk selanjutnya dapat digunakan. Selanjutnya ini pemanfaatan energi biomasa. Yang pertama itu ada sisa kayu. Pada produksi kayu, untuk industri setiap tonnya akan menghasilkan limbah sebanyak 1 ton juga, maka limbah kayu yang dihasilkan setiap tahunnya adalah 25 juta ton per tahun. Nah, bila mana limbah kayu ini memiliki nilai panas sebesar 4.000 kilokalori per ton, seperti potensi energi yang terkandung dalam limbah kayu ini sebesar 100 miliar kilokalori setahun atau sekitar 14,44 juta ton. Hasil tersebut setara dengan jumlah batu bara yang sangat besar pada saat ini terbuang sia-sia dan mencemari lingkungan. Apabila limbah kayu ini dapat diolah dengan baik, akan merupakan suatu sumber energi yang sangat besar sekali yang dapat diharapkan menjadi salah satu sumber energi alternatif masa depan. Kemudian yang kedua itu ada sisa pertanian, seperti sekam padi, marang dan batang padi, bonggol jagung, daun dan batang jagung, batok kelapa, pohon kacang, dan umbi-umbian merupakan sumber energi alternatif masa depan dan merupakan jenis energi yang unggul karena merupakan sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui. Kemudian kesimpulan dari presentasi ini yaitu pemanfaatan sistem pembangkit listrik energi biomasa memiliki keunggulan di antaranya dibandingkan dengan sistem pembangkit
Energi lainnya, biomasa merupakan sumber energi yang murah karena untuk memperoleh bahan bakunya sangat mudah. Dengan pengembangan sistem pembangkit energi biomasa ini, maka jumlah sampah yang dapat diminimalisasikan itu sehingga pengaruh gerak gas rumah kaca terhadap suhu permukaan bumi dapat dikurangi. Selain itu, biomasa dapat mengurangi jumlah sampah yang ada dan dapat mencemarkan lingkungan sekitar. Mempunyai sumber yang selalu baru, merupakan jenis energi terbarukan, dan sumber energi mempunyai jumlah cadangan sangat besar. Teknologi pengolahannya juga tidak terlalu rumit. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.